Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Rahman, NIM 118111256. Prodi atau kelas yaitu Pendidikan Agama Islam kelas H semester 5. Dosen pengampu yaitu Ibu Andina Nurul Wahidah PDI. Jenis yang saya review yaitu tentang biografi. Baik, selanjutnya yaitu skripsi yang saya review, yaitu judul skripsinya Biografi Kiai Haji Humaydi Mi'raj, yang mana nama penelitinya itu Soleh Rubianto dan asal perguruan tingginya itu Institut Agama Islam Negeri Salatiga, yang mana skripsi tersebut terbit pada tahun 2018. Bab pertama itu yaitu pendahuluan. Di sini yang pertama itu latar belakang, yaitu seseorang kiai tidak saja sebagai sosok yang diagungkan di kalangan para santri, tapi juga posisi kiai juga sangat berpengaruh pada perkembangan tradisi masyarakat sebagai identitas kulturalnya. Dan di sini alasan peneliti mengangkat judul ini karena seorang Kiai Humaydi Mi'raj ini adalah seorang yang berpendirian tegak, tidak mudah goyah. Selain peduli terhadap bidang pendidikan, Mbah Humaydi ini juga sangat tekun dalam bidang keagamaan. Ia juga menjadi pengisi pengajian di beberapa tempat di wilayah yang di tempatnya tersebut. Baik, inilah bukti dari sebuah screenshot yang mana sudah dijelaskan di sebuah latar belakang yang tentang Kiai Humaydi Mi'raj ini. Selanjutnya itu yaitu pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Di sini pertanyaan penelitian itu ada dua dan tujuannya itu ada dua. Di sini pertanyaan tersebut sudah terjawab oleh tujuan penelitian, dan mungkin ini sudah cukup dalam pertanyaan tersebut guna untuk mengetahui Kiai Humaydi Mi'raj tersebut, serta tujuan penelitian harus memiliki keserasian dalam bentuk dan keseluruhannya agar bisa membuahkan hasil yang diinginkan. Karena apa? Apabila sebuah pertanyaan tidak sesuai dengan tujuan, maka hal tersebut tidak akan maksimal dan juga bisa tidak akan sempurna dalam mencari sebuah data yang akan dituju tersebut. Yaitu bab 2, yaitu kajian pustaka, yang mana di sini menjelaskan tentang manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitiannya itu ada 3 macam dan sudah dijawab serta dijelaskan di bagian uraian manfaat tersebut. Dalam sebuah manfaat tersebut, peneliti sudah menjelaskan kesesuaian dan uraian manfaatnya sehingga hal ini sudah sesuai dalam skripsi yang ditulisnya. Itu landasan teori atau kajian pustaka, yang mana hal ini sudah tertera dalam tabel tersebut. Pada bagian landasan teori atau kajian pustaka ini sudah sesuai apabila ini di bagian kajian teori tersebut menurut saya sudah sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Tetapi di bagian sub-sub teori ada sub-sub teori yang tidak dicantumkan sehingga agak janggal dan penyusunannya tersebut. Dan juga di bagian sumber kutipan banyak sekali yang tidak mencantumkan sebagian halaman buku yang diambilnya, dan juga tahun yang tidak dicantumkan, serta ada juga yang tidak mencantumkan sumber kutipan sama sekali. Bagian bab 3 yaitu tentang metode penelitian, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Sejauh ini penulis belum menemukan tulisan-tulisan yang secara rinci yang membahas tentang Kiai Haji Humaydi Mi'raj. Tulisan-tulisan yang ada selama ini hanya berpenggalan-penggalan dalam beberapa literasi, di antaranya catatan keluarga Kiai Haji Humaydi Mi'raj serta catatan-catatan tentang Kiai Humaydi Mi'raj selama menjadi kepala sekolah dan juga menjadi mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Lanjut tentang pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya itu menggunakan metode sejarah. Dalam hal ini sudah dicantumkan dalam tabel yang saya screenshot di bagian yang saya screenshot ini. Dalam skripsi ini sudah dituliskan bahwasanya yang digunakan dalam pendekatan penelitian tersebut adalah pendekatan penelitian kualitatif, sudah sesuai dalam penulisan skripsi yang mana mestinya. Dan kalau dalam jenis penelitian ini disebutkan menggunakan jenis penelitian sejarah, hal ini sudah sesuai dalam kriteria karena dalam skripsi biografi tersebut merupakan sejarah dalam kehidupan tokoh yang diteliti.
Lanjut tentang tempat dan waktu penelitian. Jadi tempat penelitiannya itu di Dusun Gading, Desa Candisari Margen, Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kabupaten Demak. Dan waktu penelitian itu pada bulan Agustus pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Jadi sumber data yang diperoleh ini ada dua macam, yaitu ada yang dari data primer dan ada juga dari data sekunder. Sumber primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi. Adapun sumber primer adalah sebagai berikut, yaitu sumber primernya yaitu dari Ibu Humaydi Khairiyah, istri dari Kiai Haji Humaydi Mi'raj. Yang kedua yaitu Khairot, yaitu putra pertama dari Kiai Haji Humaydi Mi'raj, dan seorang guru yang ada di sana yaitu Agus Salah. Dan yang bagian kedua yaitu data sekunder. Data sekunder ini adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Lanjut lagi tentang teknik analisis data. Penulisan ini berusaha mengungkapkan kehidupan tokoh, meliputi latar belakang tokoh dan perannya dalam masyarakat. Maka dari itu penulisan ini merupakan penulisan sejarah lokal. Metode sejarah ini meliputi 4 tahapan. Yang pertama itu heuristik, yaitu teknik pengumpulan sumber baik lisan maupun tulisan. Sumber sejarah dapat berupa bukti yang ditinggalkan manusia yang menunjukkan segala aktivitasnya di masa lampau, baik berupa peninggalan maupun catatan-catatannya. Sumber sejarah disebut juga data sejarah. Sumber sejarah menurut bahasanya dapat dibagi menjadi 2, yaitu tulisan dan tidak tulisan, atau dokumen dan abstrak. Tulisan ini ditekankan pada sumber lisan dan sumber tulisan. Lanjut tentang teknik pemeriksaan keabsahan data. Variasi dalam kritik terhadap sumber, upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber dengan cara kritik. Kritik yang dimaksud adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas sesuatu kejadian. Guna mendapatkan fakta-fakta sejarah dalam tahap kedua ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kritik ekstrim. Kritik ekstrim adalah usaha mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap sumber-sumber. Yang bagian kedua itu kritik inter. Kritik inter ini adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber. Artinya apakah isi dokumen ini dipercaya atau tidak dimanipulasi, mengandung biasa atau dikekeskan. Kritik inter ini ditujukan untuk memahami isi teks. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan ini bahwasanya skripsi yang dapat saya review tersebut merupakan skripsi yang sudah sangat jelas dan baik dalam penyusunan kata dan tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh peneliti tersebut. Dan tadi juga yang bagian yang tadi yaitu tentang pertanyaan dan juga sumber-sumber yang dicantumkan itu ada yang kurang. Jadi dalam skripsi ini menurut saya sudah